Ikan lele adalah salah satu jenis ikan yang paling familiar untuk orang Indonesia. Selain karena nilai ekonominya, ikan lele sering dipilih sebagai usaha peternakan ikan pertama karena ikan lele memiliki daya tahan yang kuat, sehingga tidak mudah terserang penyakit. Ikan lele juga mudah untuk beradaptasi, dan bibitnya mudah untuk didapatkan. Walau begitu, untuk menghasilkan peternakan yang menguntungkan, peternak harus tetap memperhatikan beberapa faktor, sehingga menghasilkan lele yang berkualitas dan berkuantitas tinggi, sehingga menjadi bisnis yang menguntungkan. Produk peternakan ikan tawar paling sukses di Amerika Serikat adalah budidaya ikan lele atau catfish. Setiap tahun, ikan lele menyumbang lebih dari setengah nilai total aquaculture AS konsumsi per kapita, dan ikan lele meningkat setiap tahun. Pembudidayaan ikan lele Amerika telah menjadi sangat ahli dalam menghasilkan produk berkualitas tinggi dengan harga yang terjangkau. Selain itu, ikan lele atau catfish sudah dapat diterima dengan baik oleh warga AS. Daging ikan lele biasanya disajikan sebagai hidangan pembuka atau hidangan utama yang lezat dengan berbagai cara, baik digoreng, dipanggang, direbus, atau dimasukkan sebagai pengganti daging. Filet ikan lele yang dibudidayakan di AS kaya akan protein dan nutrisi, dan rendah kalori dan lemak. Ikan lele di Amerika biasanya dibesarkan secara komersial di peternakan dengan ukuran mulai dari beberapa hektar hingga ratusan hektar kolam. Ukuran kolam rata-rata untuk produksi lele adalah sekitar 15 hektar. Sekitar 95% dari semua ikan lele yang dibudidayakan berasal dari kolam di Mississippi, Alabama, Arkansas, dan Louisiana. Peternakan ikan lele di negara bagian ini berkembang karena kombinasi landscape datar, tanah berbasis tanah liat, pasokan air yang melimpah, dan iklim yang sesuai. Proses pertama peternakan lele ini dimulai dari proses perencanaan. Peternak harus memperhitungkan sumber daya air yang memadai, infrastruktur mendukung, biaya stok benih, layanan teknis, dan pangsa pasar. Beternak lele dalam skala besar seperti ini melibatkan investasi modal jangka panjang karena biaya operasi per hektar dapat mencapai 88 juta hingga 100 juta rupiah dengan keterlambatan arus kas antara 12 hingga 18 bulan hingga lele siap untuk dipanen. Setiap hektar kolam dapat menampung hingga 22 kintal atau lebih lele setiap tahun. Namun, sumber daya air menempati posisi satu dalam proses perencanaan. Selain tersedianya sumber air yang memadai, kualitas air juga harus diperiksa, terutama air yang digunakan untuk proses pembenihan ikan lele. Selain sungai, sumur juga dapat menjanjikan pasokan air sepanjang tahun. Namun jika sungai sebagai sumber air pertama, maka peternak harus memeriksa kemungkinan terkontaminasi oleh bahan industri atau pertanian. Selain itu, air yang berasal dari sungai harus disaring untuk mencegah masuknya ikan yang tidak diinginkan. Setelah selesai dengan proses perencanaan, tahapan kedua adalah proses pembangunan kompleks kolam ikan lele secara ekonomis. Pekerja akan menurunkan bulldozer besar, traktor ataupun scraper untuk membangun tambak sesuai dengan kondisi lokasi. Jika peternakan terdiri dari 20 hektar lahan, maka pekerja akan menganggarkan 5 hektar kolam yang lebih kecil untuk produksi pemijahan dan bibit. Sementara 15 hektar lainnya digunakan untuk kolam besar untuk pembesaran lele.
Kedalaman setiap kolam hanya 1,3 meter, namun untuk daerah dengan medan miring dibuat lebih dalam dari kolam biasanya. Kemudian antara kolam akan dibangun tanggul untuk mempermudah peralatan peternakan masuk, seperti traktor perawatan dan pemanenan. Tanggul dibuat dengan lebar antara 4 hingga 6 meter. Selain itu, setiap kolam berbagi aluran pipa, baik untuk proses pengisian air dan juga berbagi saluran pembuangan atau parit. Ketinggian air di parit harus setidaknya 2 ft di bawah bibir pipa pembangunan untuk mencegah masuknya ikan liar ke dalam kolam selama proses pembuangan. Setelah kolam dan infrastruktur dibangun, langkah selanjutnya adalah mendapatkan bibit ikan lele. Ikan lele atau catfish yang dibudidayakan di Amerika umumnya adalah blue catfish dan lele hibrida. Proses ini dimulai dengan pemilihan indukan lele jantan dan lele betina dewasa, biasanya yang berumur 3 tahun atau lebih. Kemudian, pejantan dan betina pilihan ditebar ke dalam kolam pemijahan yang memiliki wadah pemijahan yang terbuat dari berbagai bentuk dan bahan. Biasanya sekitar 50 atau lebih betina bertelur selama musim kawin. Betina dalam kondisi baik dapat menghasilkan lebih dari 10.000 telur. Setelah telur dibuahi, telur kemudian akan dipindahkan ke fasilitas penetasan. Di fasilitas penetasan, telur yang telah dibuahi dikumpulkan dan ditempatkan di tangki penetasan, di mana suhu dikontrol dengan hati-hati. Tangki ini memiliki dayung yang bergerak yang membuat telur-telur itu terus bergerak untuk mensimulasikan apa yang dilakukan ikan jantan secara alami, sehingga membuat telur-telur ini tetap aerasi dan bersih. Proses ini memakan waktu antara 6 hingga 7 hari hingga telur menetas pada suhu 26 derajat Celcius. Setelah kurang lebih seminggu, telur menetas dan ikan muda yang disebut dengan shake fry akan diberi kuning telur untuk dikonsumsi selama 3 hari. Selanjutnya, shake fry dipindahkan ke kolam khusus, tempat mereka akan tumbuh menjadi benih selama 150 hingga 180 hari. Ketika panjang mereka mencapai 4 hingga 5 inci dan berat setengah kilogram, mereka kemudian dipindahkan ke kolam ikan utama untuk menghabiskan waktu 6 hingga 12 bulan berikutnya. Pakan ikan adalah kekuatan utama untuk bisnis peternakan ikan lele, sehingga peternak menciptakan rasio konversi pakan yang ekonomis berdasarkan riset. Hal ini untuk menciptakan ikan dapat tumbuh setengah kilogram dengan mengkonsumsi pakan tidak lebih dari 1 kilogram pakan. Berbagai pakan dengan ukuran, bentuk, dan kadar protein yang berbeda digunakan tergantung pada ukuran ikan dan suhu air pada kolam. Semua pakan bernutrisi lengkap dan diformulasikan terutama dari biji-bijian seperti kedelai, jagung, gandum, dan sorghum. Selain itu, pakan diformulasikan untuk dapat mengapung di air. Hal ini karena pakan terapung membantu pengelola mengamati ikan saat mereka memberi makan. Pekerja akan mengamati perilaku makan untuk menentukan kebutuhan pakan dan mendeteksi masalah yang mungkin mempengaruhi nafsu makan ikan lele. Untuk mempercepat pemberian pakan pada kolam yang luas, biasanya pekerja akan menurunkan traktor dengan blower mekanis yang dipasang di bagian bak untuk melontarkan pakan ke dalam kolam. Lele diberi makan setiap hari ketika suhu air dan kondisi cuaca mendukung. Selain pakan, hal yang perlu diperhatikan adalah kadar oksigen pada kolam untuk memproduksi lele yang sehat dan tumbuh cepat. Apabila kadar oksigen dalam air rendah dapat membuat lele stres dan nafsu makan memburuk.
Untuk memastikan kadar oksigen sesuai dengan jumlah yang ditetapkan, pekerja memasang alat pengukur oksigen dalam kolam yang bekerja 24 jam. Selain itu, berbagai jenis perangkatan aerasi digunakan di peternakan lele komersial. Desain yang paling umum disebut dengan aerator roda dayung. Kebanyakan aerator lainnya adalah variasi pada desain pompa, sprayer. Aerator ditenagai oleh berbagai sumber, termasuk listrik, generator diesel, atau dari traktor dengan mesin aerator portable. Namun, sebagian besar peternak memiliki roda dayung listrik stasioner untuk aerasi primer, dan beberapa unit bertenaga traktor portable untuk keadaan darurat dan aerasi tambahan. Selanjutnya, pemeriksaan dan perlakuan yang sama diberikan pada kualitas air pada kolam. Pekerja akan memeriksa kualitas air secara berkala, termasuk limbah metabolisme yang dikeluarkan oleh lele. Hal ini sangat penting karena daging ikan lele dapat dipengaruhi oleh kondisi lingkungan seperti air dan metabolisme yang berada di dalam kolam. Hal ini pula yang menjadikan masalah nomor satu yang mempengaruhi daya jual ikan lele dan menjadi hambatan serius untuk pemasaran dan penjualan ikan yang tepat waktu ke pabrik pengolahan. Setelah ikan mencapai ukuran pasar untuk pengolahan makanan, maka pemanenan dapat dilakukan. Sebelum proses pemanenan, pekerja akan mengambil sampel ikan secara teratur untuk memastikan bahwa hanya ikan berkualitas tinggi yang diproses dan dipasarkan. Selain itu, untuk memastikan produk yang aman dan memiliki rasa enak terbaik, sangat penting untuk menjaga ikan lele tetap hidup sampai saat mereka memasuki mesin pemrosesan. Untuk mencapai hal ini diperlukan mesin pemanen dan alat transportasi khusus. Pertama, untuk pemanenan kolam tunggal yang besar, pekerja akan menggunakan traktor untuk menarik pukat besar ke salah satu sudut kolam. Setelah terkumpul di satu tempat, ikan kemudian dipindahkan dari air ke truk pengangkut khusus dengan bom hidrolik dengan keranjang pemuatan. Setiap keranjang ditimbang dan dicatat sebelum ikan dimasukkan ke dalam truk pengangkut. Ikan kemudian diangkut hidup-hidup ke pabrik pengolahan, di mana mereka segera disiapkan untuk diproses. Sebagian besar pabrik pemrosesan ikan lele di Amerika dioperasikan dengan sangat otomatis, sehingga ikan hanya menghabiskan waktu beberapa menit saja masuk ke area pemrosesan hingga dikemas dan siap dikirim ke pasaran.